Selama aku hidup, aku nggak pernah ketemu sama orang yang pengen dibenci. Pasti dia bilangnya, aku pengen disukai sama orang, aku pengen dicintai sama dia, aku pengen disayang, aku pengen dikagumi, aku pengen digemari, aku pengen punya fans, dan segala macam. Pasti maunya yang positif-positif aja. Kenapa? Karena dengan dibenci sama orang lain, itu secara nggak langsung bikin kita itu seolah-olah jadi sampahnya, jadi orang yang jahat, jadi orang yang nggak benar. Pokoknya jadi istilahnya tuh dalam suatu cerita, kita tuh jadi tokoh antagonisnya, tokoh yang jahat-jahatnya aja gitu. Hai, welcome to my channel. Aku Taisha and I'm your online sister. Kita sebagai manusia itu naluri alaminya pengen dianggap yang positif. Kita butuh untuk merasa dicintai, kita butuh merasa dihargai, kita butuh untuk merasa diterima. Karena banyak banget orang yang takut untuk merasa dibenci, akhirnya gak jarang nemu orang yang rela melakukan apa aja demi disukai sama orang lain, demi nggak dibenci sama orang lain. Walaupun itu jatuhnya jadi nyakitin diri sendiri, jadi ngerusak diri sendiri. Nggak peduli, yang penting orang lain suka, yang penting orang lain seneng sama aku. Kau pernah nggak ngalamin yang namanya kayak gitu? Rela ngelakuin apa aja demi orang itu supaya sayang balik sama kita, dicintai balik sama dia, supaya orang itu nggak benci sama kita. Pasti pernah kan? Akhirnya nih ya, secara nggak sadar, rasa takut dibenci ini mengganggu kehidupan sehari-hari, membatasi hal-hal yang seharusnya bisa kamu lakuin. Misalnya aku ngelakuin A, apakah orang lain akan suka? Kalau misalnya aku B, orang lain bisa benci nggak ya? Orang lain bakal suka sama aku nggak ya? Kalau misalnya aku nolak ajakan dia buat main bareng, buat ngafe bareng, buat nongkrong bareng, karaoke bareng, apakah nanti aku akan dijauhin, aku akan dibenci, aku dianggap ansos, dan masih banyak overthinking lainnya. Fun fact, kamu mau jadi orang sebaik apapun, pasti akan ada aja orang yang gak suka sama kamu. So intinya apa? Kamu gak akan bisa nyenengin semua orang. Sebaik apapun kamu, semelayani apapun kamu, sepedulinya kamu ke orang lain, kamu gak bisa bikin seorang pun suka sama kamu kalau emang merekanya gak mau. Bahkan ada aja orang yang bisa benci sama kamu, bisa benci sama aku tanpa alasan yang jelas. Ya nggak suka aja gitu ngelihatnya. Realitanya gimana? Kamu juga pasti pernah jadi pelakunya. Aku juga tanpa sadar pasti pernah ngelakuin. Misalnya nih ngelihat orang di media sosial yang kita sama sekali tuh nggak kenal. Tapi kok kayak ngelihat dari cara dia ngomong, cara dia berekspresi di video, walaupun kontennya positif, kontennya baik, yang diomongin bagus, tapi kita cuman sesimpel nggak seneng sama cara ngomongnya aja, kita langsung kayak nggak suka gitu, langsung nge-blacklist dia dari hidup kita, dari pikiran kita, kayak ih gue nggak suka nih sama orang ini gitu. Padahal dia nggak salah apa-apa, kita juga nggak kenal sama dia, dia juga nggak kenal sama kita. Tapi kenapa kita bisa benci sama orang di media sosial yang kita belum pernah ketemu, bahkan cuman ketemu lewat konten, tapi kita langsung gak suka, kita langsung benci. Hayo, kamu juga pasti pernah kan? Jadi it's okay, benci itu adalah perasaan yang gak bisa kita hindari. Sebaik apapun kamu, semalaikat apapun kamu, bahkan sosok nabi dalam kitab-kitab agama sekalipun yang sudah sebaik itu, bahkan dia adalah dalam tanda kutip kan orang yang diutus Tuhan untuk mengajarkan kebaikan bla bla bla, tapi tetap aja ada yang benci. Apalagi kita sebagai manusia biasa, pasti lebih banyak yang benci. Selama kamu merasa perbuatan kamu baik, kamu gak merugikan orang lain, kamu gak bikin orang hidup orang lain sengsara, kamu gak nyakitin hati orang lain, kamu gak bikin trauma di hidup orang lain, kamu juga gak punya kewajiban untuk bikin semua orang tuh suka sama kamu. Kamu gak punya tanggung jawab untuk itu. Emang kita disuruh untuk baik orang lain, tapi kita gak pernah disuruh untuk bikin orang lain tuh suka sama kita, untuk bikin orang lain tuh gak benci sama kita. Ya meskipun sebenarnya ada sisi positifnya juga. Ketika kamu takut dibenci sama orang lain, kamu jadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Kamu jadi gak berani untuk semena-mena. Kamu jadi lebih peduli soal perasaan di sekitar kamu, karena kamu terlalu takut untuk menyakiti perasaan orang lain, untuk bikin orang lain susah, jadi beban buat orang lain. Itu juga ada bagusnya.
Cuman segala sesuatu yang namanya terlalu itu juga nggak baik gitu. Itu malah lama-kelamaan kamu malah jadi mengorbankan diri kamu sendiri demi orang lain. Perasaan takut dibenci itu bisa jadi batasan untuk diri kamu sendiri. Kenapa? Pertama, kamu jadi bisa melewatkan banyak kesempatan bagus yang sebenarnya bisa kamu ambil, tapi kamu nggak berani karena kamu merasa, aduh aku nggak baik di sini, aku nggak jago di sini. Nanti kalau misalnya aku ambil kesempatan itu, terus aku gagal, aku nggak berhasil, nanti orang yang nawarin aku kecewa, orang yang nawarin aku jadi nggak suka sama aku gitu. Karena aku gagal untuk memenuhi ekspektasinya dia. Kedua, kamu jadi people pleaser banget. Kamu takut untuk say no dengan ajakan orang lain. Orang lain ajak ini itu, kamu mau-mau aja. Kalau misalnya kamu sebenarnya tuh lagi sakit, kamu lagi gak enak badan, kamu lagi pengen rebahan aja di kamar, tiba-tiba ada temen nih ngajakin kamu hangout, ngajakin kamu jalan-jalan, tapi kamu sungkan nolaknya, kamu tuh gak terbiasa untuk menolak ajakan mereka, akhirnya kamu yain, padahal kondisi tubuh kamu tuh lagi gak fit. Dan itu malah apa jadinya? Memperburuk diri kamu sendiri. Badan kamu yang awalnya sebenarnya bisa pulih hanya dengan tidur, terus karena kamu paksain buat jalan-jalan seharian mungkin, jadi makin drop. Terus besoknya kamu gak bisa masuk sekolah, atau kamu gak bisa masuk kerja, dan itu jadi mengganggu kehidupan pribadi kamu kan. Ketiga, kamu bisa jadi malah terjebak di hubungan yang gak kamu suka, karena kamu gak berani untuk nolak permintaan orang lain, kamu gak berani untuk nolak ajakan orang lain, dan karena kamu saking takutnya dibenci nih, saking takutnya gak disukai, kamu merasa mumpung ada orang yang sayang sama aku gak mau sia-siain ini, aku gak mau ngelepasin dia, aku takut nanti kalau aku ngelepasin dia gak ada orang yang sayang sama aku. Pernah gak kamu ngalamin itu? Kamu menerima seseorang hanya karena kamu merasa seolah-olah gak ada lagi orang yang bisa sayang sama kamu sesayang dia. Meskipun sebenarnya kamu gak suka sama orangnya, tapi kamu suka dengan merasa dicintai, merasa disayang, merasa disukai. Bener gak? Makanya lewat kesempatan ini, aku tuh pengen banget ngajakin kamu, ayo dong, berani untuk dibenci, berani untuk tidak disukai sama orang-orang. Karena it's okay. Memang begitu adanya. 4 hal yang harus ada di mindset kamu ketika kamu mulai memutuskan untuk berani dibenci sama orang lain, berani untuk tidak disukai sama orang lain. Pertama, kamu pasti akan mengalami penolakan, diabaikan, tidak disukai, jadi bahan gunjingan, omongan orang lain. Tapi di sisi lain, kamu bisa hidup dengan menjadi diri sendiri sepenuhnya. Kamu gak perlu takut lagi, kamu gak perlu mikirin omongan orang lagi, karena kamu bisa hidup sejujur-jujurnya dengan diri kamu sendiri. Hidup penuh dengan keinginan kamu, bukan lagi mikirin orang lain. Bukannya itu win-win solution. Kedua, mulai belajar untuk berani say no ke ajakan orang, apalagi kalau itu gak sesuai dengan prinsip kamu, dengan keinginan kamu, kondisi kamu. Meskipun kelihatannya sepele, tapi dengan kamu berani berkata tidak, secara tidak langsung kamu tuh menetapkan batasan dengan orang lain supaya orang lain gak bisa seenaknya sama kamu. Gak menganggap kamu tuh orangnya gampangan gitu. Ketiga, bersiaplah kalau ada aja orang yang gak suka ngelihat perubahan kamu. Meskipun itu positif, meskipun itu perubahan yang baik untuk diri kamu sendiri, tapi belum tentu orang lain itu suka. Tapi it's okay, kita hidup untuk diri sendiri, jadi gak perlu mikirin orang lain. 4, ketika kamu mulai berani untuk dibenci sama orang lain, tidak disukai sama orang lain, itu artinya kamu juga di sisi lain dapat kesempatan untuk dilihat, dinilai sama orang lain dengan sebagaimananya diri kamu yang asli. Bukan diri kamu yang berpura-pura, bukan diri kamu yang sedang memakai topeng untuk menyenangkan orang lain, no. Tapi benar-benar ketika kamu jadi diri sendiri, kamu berani untuk dibenci, kamu berani untuk tidak disukai, akhirnya orang-orang yang dekat sama kamu adalah orang-orang yang beneran sayang sama kamu, yang beneran tulus sama kamu, yang beneran bisa atau pengen berniat untuk punya long term relationship sama kamu. Jadi bukan yang tipikal-tipikal orang yang ngedatengin kamu cuman karena ada maunya aja gitu. Ini bagus loh buat filtering orang-orang yang jahat, orang-orang yang gak berguna dalam hidup kamu.
So, jadi pilihan kamu gimana? Kamu mau terus-terusan jadi orang yang nyenengin semua orang, berusaha mati-matian mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri, people pleaser, hanya karena takut dibenci, atau kamu mulai untuk membuka diri, untuk menjadi diri sendiri, dan berani gitu untuk tidak disukai dengan apa adanya diri kamu. Toh, menurut aku nih ya, kamu mau milih yang pertama atau yang kedua sekalipun, kamu sama-sama akan dibenci, entah dengan siapa itu. Tapi pasti ada. Tinggal kamu mau pilih yang mana.